Juniarti dari Grain Unity. Untuk kali ini, karena di edisi spesial pada bulan puasa, maka saya akan bahas mengenai buku tentang agama. Nah, spesial di edisi kali ini yang akan saya bahas adalah buku berjudul Negara dan Agama yang ditulis oleh Inu Kencana Shafii. Jadi untuk profil penulisnya ini, dia adalah seorang dosen yang lahir di Payakumbuh atau kita bisa kenal dengan salah satu kota yang ada di Sumatera Barat. Dia lahir pada tahun 1952 dan saat ini dia menjadi Kepala Humas Pemda di Merauke. Dia juga pernah bekerja di Serui, juga pernah bekerja menjadi dosen di IPDN. Jadi bagi saya salah satu tulisan yang patut untuk teman-teman baca untuk mengetahui lebih dalam nih tentang apa sih relationship antara agama dan negara. Buku ini menjawab semuanya. Jadi Inu Kencana Shafii ini tidak hanya sekedar melakukan studi literatur, tetapi dia juga mewawancarai orang-orang yang memahami tentang agama dan juga negara. Dia mewawancarai para tokoh pemerintah dan juga tokoh agama yang berada di Vatikan, yang berada di negara Islam Iran. Kemudian dia juga mewawancarai orang-orang yang ada di Indonesia, di Amerika, dan juga yang ada di Kerajaan Saudi Arabia. Jadi dari buku ini teman-teman bisa melihat nih bagaimana sih keterkaitan antara agama dan juga negara. Karena seperti yang kita tahu bahwa di dalam sebuah negara ada negara yang sangat menjunjung tinggi agama menjadi dasar-dasar di dalam negara tersebut. Sebagai contoh negara Vatikan. Seperti yang kita tahu bahwa di negara Vatikan itu banyak banget nih umat-umat Katolik yang pastinya akan berkunjung ke Vatikan, dan juga hukum yang ada di negara Vatikan tersebut itu diterapkan berdasarkan agama Katolik. Nah, bagaimana dengan Indonesia? Kalau di negara Indonesia itu berada di negara republik yang menjunjung tinggi demokrasi di dalamnya. Di dalam negara Indonesia terdapat 6 agama yang sudah kita ketahui bersama ya teman-teman. Ada Islam, ada Kristen Protestan, kemudian ada Katolik, Buddha, Hindu, dan juga Konghucu. Dan juga berbagai macam agama-agama lokal atau agama-agama tradisional seperti yang ada di Dayak, yang ada di Jawa Tengah, dan juga lain sebagainya. Jadi masih kita katakan bahwa di Indonesia itu masih banyak agama-agama lain yang di luar dari 6 agama yang sudah kita ketahui bersama. Di bawahnya Indonesia ada lagi nih negara Amerika, di mana negara Amerika tidak menghubungkan antara apa itu negara dan apa itu agama. Jadi bisa dikatakan bahwa ketika Amerika itu membuat hukum di dalam negaranya dan kemudian dijalankan oleh teman-teman yang ada di Amerika, ternyata bagi mereka agama itu tidak diperlukan dalam membuat hukum tersebut. Nah, jadi ketika di Amerika itu diperbolehkan yang namanya hubungan dengan orientasi seksual yang sesama jenis, itu diperbolehkan di sana. Kemudian rumah-rumah ibadah juga ternyata agak sulit ditemukan di sana karena bagi mereka agama dan negara itu tidak memiliki keterkaitan satu sama lain. Mereka tetap berdasar pada hukum, di mana mereka memiliki yang namanya ini loh benar dan ini loh salah, tapi tidak berdasarkan pada agama. Jadi mereka masih berdasarkan dengan moral dan etika, tetapi tidak berlandaskan pada agama. Nah, ada satu lagi nih negara yang kita kenal ya dengan dulunya namanya Uni Soviet. Uni Soviet itu dulunya menganggap bahwa agama itu adalah candu dan agama itu sangat tidak diperlukan, bahkan agama itu adalah sesuatu yang sangat dibenci oleh pemerintah di sana, sehingga ketika mereka membuat peraturan di dalam negara tersebut, mereka sangat membenci dengan melibatkan agama ketika membuat undang-undang dan juga aturan-aturan untuk masyarakat yang ada di dalam negara tersebut. Keunikan buku ini bagi saya adalah ketika saya membacanya, ternyata di dalam sini bukan hanya membahas tentang 6 negara yang ada di Indonesia, tetapi mereka juga membahas mengenai agama Tao, agama kita kenal juga misalnya dengan agama Shinto, seperti itu. Jadi seperti apa sih agama-agama tersebut yang diterapkan oleh masyarakat di Jepang, masyarakat di Korea, masyarakat di India, bahkan ketika kita di Indonesia yang dikatakan bahwa kita ini mayoritasnya Muslim. Oh, oke, kita mayoritasnya adalah pemeluk agama Islam, tetapi ternyata mereka yang berada di Turki, mereka yang ada di Iran, dan mereka yang ada di negara-negara Islam lainnya seperti Saudi Arabia, itu menerapkannya dengan cara yang berbeda-beda. Jadi ketika saya membaca buku ini, itu pandangan saya tuh menjadi tidak hanya
berada di Indonesia saja. Tetapi ketika saya membayangkan, oh ketika saya ada di Saudi Arabia, ternyata hal ini loh yang boleh dan tidak boleh untuk dilakukan. Ternyata ketika saya ada di Amerika, ini loh yang boleh dan tidak boleh untuk dilakukan. Jadi dengan membaca buku ini, teman-teman itu seolah berjalan-jalan di luar negeri. Jadi bukan hanya kita berada di Indonesia, tetapi juga berada di tempat-tempat lainnya yang ada di seluruh dunia. Jadi dengan membaca buku ini juga, saya jadi belajar yang namanya melakukan toleransi antar umat beragama. Jadi bukan hanya agama yang saya peluk saja yang saya anggap selalu benar, tetapi juga saya membaca nih ada aturan-aturan dari negara lain yang menerapkan. Contohnya seperti di Vatikan ya, di situ kan negaranya mayoritasnya Katolik, menjadi tempat buat umat-umat Katolik untuk berkunjung ke sana. Oh ternyata seperti ini aturan yang ada di sana. Jadi kira-kira seperti itu yang sudah saya peroleh ketika membaca buku ini. Bahkan buku ini tidak hanya menggambarkan tentang ideologi, tentang parlementer, tentang bentuk-bentuk negara, dan juga bagaimana keterkaitan antara negara dengan agama. Tetapi dari buku ini juga saya mempelajari bahwa ternyata seperti ini caranya untuk memilih paus yang ada di Vatikan menjadi pemimpin dari negara tersebut. Kemudian bukan hanya negara ya, tapi juga kita mengatakan bahwa pemimpin dari agama yang ada di negara tersebut. Kita juga melihat bahwa oh ternyata seperti ini pemilihan yang namanya raja dari negara-negara yang memiliki bentuk pemerintahan dari kerajaan, seperti kerajaan di Inggris, kerajaan di Malaysia, dan bagaimana agama itu terlibat di dalam mereka ketika membentuk aturan-aturan di dalam negara tersebut. Contohnya seperti kerajaan di Malaysia. Begitu juga dengan negara-negara republik seperti Republik Indonesia dan juga di India, yang dimana di India itu terdapat agama yang didominasi oleh Hindu. Jadi dengan membaca buku ini, teman-teman tidak hanya melihat bahwa oh ternyata bentuk negaranya ini berbeda-beda, tetapi terdapat ideologi yang berbeda-beda dan juga terdapat agama yang berbeda-beda, dan bagaimana caranya pemerintah menerapkan agama tersebut di dalam negaranya mereka. Selain itu, dengan membaca buku ini, teman-teman juga bisa melihat nih seperti apa sih negara Korea yang ternyata sangat populer, negara Jepang yang juga populer di kalangan anak-anak muda, dan bagaimana mereka itu di sana hidup dengan ada yang diskriminasi antar satu yang dengan yang lainnya dalam segi rasisme, dan bagaimana hukum-hukum di negara mengatur tentang hal itu, bagaimana mereka kemudian menemukan tempat ibadah untuk para, misalnya untuk teman-teman yang beragama Islam di sana. Jadi di buku ini tidak hanya membahas mengenai yang kaku-kaku banget gitu loh ya teman-teman. Jadi misalnya seperti membahas tentang bagaimana sih bentuk pemerintahannya, bagaimana bentuk hukum yang ada di dalam negara tersebut, tetapi mereka juga membahas mengenai bagaimana pandangan pemerintah, bagaimana pandangan orang-orang yang dari tokoh agama di negara tersebut mengenai homoseksual, mengenai LGBT, mengenai korupsi, dan juga mengenai tindakan-tindakan lainnya yang dianggap tercela. Nah, dari situ ternyata ketika saya menganggap bahwa LGBT itu misalnya tidak diperbolehkan, tapi saya memiliki sudut pandang yang lain ketika mendengarkan apa yang dikatakan oleh pemerintah dan juga apa yang dikatakan oleh tokoh agama dari negara-negara yang sudah orang-orang di dalam negara tersebut yang sudah diwawancarai oleh Ibnu Kencana Syafi'i. Nah, setelah saya baca ya yang ada di dalam buku ini, ternyata dia terdiri dari 15 bab. 15 bab tersebut itu bukan hanya membahas mengenai negara, tetapi babnya itu diawali dengan sejarah pemerintah. Jadi bagaimana pemerintah itu berdiri di atas negara tersebut dan bagaimana pemerintah itu membuat aturan-aturan di dalam negara tersebut. Jadi kemudian di sini akan dilihat bahwa bagaimana sih sejarah dari berdirinya pemerintahan, misalnya pemerintahan di Vatikan, pemerintahan di Indonesia, pemerintahan di negara Islam Iran, seperti itu. Kemudian dideskripsikan juga nih tentang negara, pemerintahan, agama. Nih, saya coba bacakan ya yang ada di bab 5 tentang agama. Ada yang membahas mengenai agama Islam dan negara, agama Katolik, agama Kristen Protestan, agama Hindu, agama Buddha. Nah, mungkin sama agama Konghucu. Kalau di Indonesia, barangkali kita hanya mengenal 6 negara tersebut. Tetapi di buku ini, saya juga jadi melihat bagaimana penulis mendeskripsikan tentang agama Yahudi dan negara, agama Shinto dan negara, agama Sikh dan negara, dan agama Tao dan negara. Jadi di sini ternyata ada 10 agama, bukan hanya 6 yang saya biasanya pelajari yang ada di Indonesia. Kemudian di sini juga
dijelaskan tentang Republik Islam Iran, bagaimana Islam Syiah di sana, kerajaan ke republik, revolusi Islam, dan juga bahkan sistem pemerintahan di dalam Republik Islam Iran tersebut. Di sini juga dijelaskan tentang tahta suci Vatikan, Republik Amerika Serikat, Korea Selatan, Turki, Indonesia, dan juga kerajaan Saudi Arabia. Jadi itu yang tadi saya bilang sama teman-teman, bahwa seolah-olah kita ini sedang berjalan-jalan di luar negeri. Jadi bagaimana yang namanya budaya, sejarah, kemudian mempengaruhi yang namanya berdirinya undang-undang yang diterapkan di dalam negara tersebut. Adapun bagi saya, untuk kekurangan dari buku ini adalah bahasanya itu sangat ilmiah sekali, dan juga ada flowchart yang kira-kira akan membuat kita yang membacanya itu jadi kayak aduh boring nih, seperti itu. Tapi bagi saya, ketika membacanya perlahan-lahan, kita akan semakin menikmatinya dari satu halaman ke halaman yang lainnya. Jadi walaupun misalnya dari awal-awal agak sedikit membosankan, agak sedikit kayak rasa-rasanya membaca disertasinya orang atau membaca skripsinya orang, tapi ternyata setelah kita kaji lebih jauh ke bab-bab yang selanjutnya, ternyata banyak banget nih hal-hal yang bisa kita temukan di dalam sini, dan menjadi semakin menarik ketika kita membaca di bagian analisis dan juga penutupan. Ini cocok banget untuk teman-teman yang memang ingin mempelajari tentang seperti mungkin teman-teman dari hubungan internasional atau teman-teman dari ilmu pemerintahan yang benar-benar ingin mempelajari tentang bagaimana sih keterkaitan antara agama dengan negara. Karena memang sesuai dengan judulnya, negara dan agama, seperti itu. Bukunya juga kita bisa katakan ini tebal karena dia lebih dari 500 halaman. Jadi itu yang tadi saya bilang, bahwa mungkin ya agak sedikit bosan karena saya sendiri menghabiskan kira-kira butuh waktu sekitar 1-2 minggu untuk mengkonsumsi buku ini. Jadi sejauh ini buat saya, nilai ini saya berikan 8,5 dari 10. Baik, sekian yang namanya review buku dari saya, Gita Juniarti, mengenai buku yang berjudul Negara dan Agama. Buku tersebut memang dihasilkan dari penelitian yang dilakukan oleh salah satu dosen yang dari IPDN. Jadi sesuai dengan kampusnya ya, IPDN, Institut Pemerintah Dalam Negeri. Tapi ini kajiannya ini keluar nih, dan karena memang negara dan agama memiliki keterkaitan satu sama lain. Karena agama itu menjadi sesuatu yang tidak habis-habisnya diperdebatkan antara satu orang dengan orang yang lain. Ada yang menganggap bahwa agama itu begitu penting untuk mendirikan sebuah undang-undang atau mendirikan peraturan di dalam negara. Tetapi ada juga yang menganggap bahwa agama itu terlalu banyak terlibat di dalam pembentukan undang-undang tersebut, sehingga akan menghukum ya, atau misalnya kita akan terperangkap di dalam peraturan tersebut, sehingga akan membuat diskriminasi antara satu agama dengan agama yang lainnya, terutama di dalam Indonesia yang begitu kaya akan suku, budaya, dan juga agama. Seperti itu teman-teman. Jadi mungkin dari buku ini bakalan banyak banget nih menimbulkan yang namanya kritik, saran, dan juga kontroversi dari satu orang ke orang yang lain. Jadi teman-teman, jika ingin meninggalkan kritik dan saran, silakan ditinggalkan di kolom komentar, karena nanti saya akan melihat nih seperti apa sih pandangannya teman-teman sekalian, teman-teman penonton dari Graham Channel ini, untuk mengomentari nih kira-kira seperti apa sih yang dibutuhkan untuk dalam membentuk undang-undang atau peraturan di dalam negara ini. Apakah kita benar-benar membutuhkan agama di dalam membentuk aturan-aturan yang ada di dalam negara ini? Jika memang dibutuhkan, seperti apa peraturan yang mencakup semuanya, yang inklusif, yang benar-benar tidak membeda-bedakan antara satu agama dengan agama yang lainnya? Atau memang sudah seperti inikah aturan yang ideal untuk negara Indonesia kita? Sekian review buku dari saya, sampai bertemu lagi di channel pada tayangan berikutnya. Salam literasi.